Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Nah, pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini tentang penjumlahan dan pengurangan untuk pecahan desimal. Nah, coba sekarang anak-anak ingat, apakah pecahan desimal itu? Ini sudah kalian pelajari saat di kelas 4. Pecahan desimal adalah pecahan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Untuk penulisan pecahan desimal, biasa kita gunakan tanda koma sebagai tanda desimalnya. Contoh untuk pecahan desimal adalah 0,4, 1,25, dan tentunya masih banyak contoh yang lain. Nah, setelah ini anak-anak kita akan belajar mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa dan sebaliknya. Coba anak-anak perhatikan, di sini Bu Winda mempunyai satu contoh pecahan, yaitu 0,5. Bagaimana jika 0,5 ini nanti akan kita ubah menjadi pecahan biasa? Ya, kita ulangi. Ini sebetulnya ada dulu pernah kalian pelajari di kelas 4. Karena ini coba perhatikan, karena di belakang koma ini terdapat hanya satu angka, yaitu angka 5, atau di belakang koma ini hanya satu tempat desimal saja, maka penyebutnya satu tempat ya, maka penyebutnya nolnya 1, maka per 10. Kemudian pembilangnya adalah angka yang ada pada di belakang koma ini adalah angka 5. Dan di sini 0, maka di sini kita tulis menjadi 5 per 10. Nah, jika nanti ini akan kita sederhanakan, maka 5 per 10 ini kita sederhanakan ya. Bagaimana cara menyederhanakannya? Kita bagi dengan angka yang sama. Jika sederhanakan dengan ini dibagi 5, ini juga dibagi 5, artinya menjadi 1 per 2. Nah, maka 0,5 jika kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 5 per 10, dan jika disederhanakan menjadi 1 per 2. Untuk contoh yang kedua adalah pecahan 1,25. Perhatikan di belakang koma. Coba ada berapa angka di sini? Ya, di sini ada 2 angka, yaitu angka 2 dan angka 5. 2 tempat desimal. Maka penyebutnya berapa anak-anak? 2 tempat, artinya nolnya 2. Jadinya per 100. Nah, pembilangnya berapa? Pembilangnya adalah angka yang di sini tertulis ada 1, 2, dan 5. Kita tulis sebagai pembilangnya menjadi 125. Nah, maka 1,25 itu berarti 125 per 100. Jika kita sederhanakan lagi seperti tadi, kita langsung bagi 25 ya. Nah, ini juga dibagi 25 supaya sederhana. Ini artinya menjadi 125 dibagi 25 adalah 5. 100 dibagi 25, 4. Maka karena pembilangnya lebih besar, maka menjadi campuran 1 per 4. Nah, itu caranya jika kita mau mengubah pecahan
desimal menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara jika kita akan mengubah pecahan biasa ini menjadi pecahan desimal. Coba perhatikan, di sini ada pecahan 3/4. Yang namanya pecahan desimal tadi harus berpenyebut per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Nah, kalau di sini penyebutnya 4, maka penyebutnya harus kita ubah menjadi per 100. Coba perhatikan. Kenapa kok jadi per 100? Karena di sini kalau 10 kita bagi 4 itu hasilnya sisa. Tapi kalau 100 dibagi 4 itu hasilnya adalah 25. Nah, maka penyebutnya adalah 100. Nah, 4 menjadi 100 itu harus kita kalikan berapa tadi? Kita kalikan 25. Jika penyebutnya dikali 25, ya, maka pembilangnya pun juga harus kita kalikan 25. Maka 3 dikali 25 adalah 75. Nah, ini sudah menjadi per 100, artinya 75 per 100. Baru kita ubah menjadi desimal, ya. Nah, karena di sini nolnya 2, maka kita ingat di belakang koma, karena di sini ada 20, maka di sini di belakang koma ada 2 tempat. 20, di belakang koma ada 2 tempat. Nah, di sini ditulis berapa? Ditulis angka yang ada pada pembilangnya. Ini kita tulis dari belakang. Paling belakang angka 5, maka di sini kita tulis 5. Terus di sini tadi ada angka 7. Nah, karena di sini angkanya sudah habis, tapi di depan koma belum ada angka, maka kita kasih 0. Contoh yang selanjutnya yaitu pecahan 2/5. Kita akan mengubahnya menjadi desimal. Nah, lihat penyebutnya. Penyebutnya di sini adalah 5. Maka di sini jika akan kita jadikan desimal, maka penyebutnya harus menjadi berapa? 10. Bisa, ya. 10 bisa, karena 10 bisa dibagi 5. Nah, 5 menjadi 10 itu harus dikalikan 2. Maka pembilangnya di sini juga kita kalikan 2. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, sudah menjadi per 10, maka bisa kita ubah menjadi desimal. Di sini perhatikan, di sini hanya 10, artinya di sini hanya ditulis dulu komanya, di belakang koma hanya 1 tempat desimal. 10, 1 tempat desimal. Di belakang koma ada angka, pembilangnya adalah 4, maka di sini ditulis 4. Di depan koma, karena di sini pembilangnya sudah habis angkanya, maka di sini dikasih 0. Untuk contoh yang selanjutnya adalah pecahan campuran. Ini akan kita ubah menjadi desimal. Di sini ada angka 1/8. Jika kita akan ubah menjadi desimal, ini boleh kita ubah menjadi pecahan biasa dulu, ya. Boleh. Tidak diubah menjadi pecahan biasa pun tidak apa-apa. Sekarang kita coba dengan cara mengubah menjadi pecahan biasa dulu. Artinya 8 kali 1, 8 tambah 1, 9/8. Nah, jika sudah menjadi pecahan biasa, kita lihat penyebutnya adalah 8. Kalau penyebut 8, ya anak-anak, kita ingat bahwa penyebut 8 nanti, maka akan kita ubah menjadi penyebut 1000. Nah, 8 menjadi 1000, pengalinya adalah tadi
125. Maka pembilangnya pun juga kita kalikan 125. Nah, 9 dikali 125 itu jika kita kalikan hasilnya adalah 1125. Nah, 1125 per 1000 kita ubah menjadi desimal. Perhatikan di sini ada nolnya, ada berapa kita hitung? 1, 2, 3. Maka di belakang koma ada 1, 2, 3. 3 tempat. 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita tulis angka dari yang paling belakang. 5, 2, 1. Nah, karena tadi di sini masih ada angka 1, maka kita tulis di depan koma. Nah, menjadi 1,125. Nah, setelah tadi kalian sudah menyimak penjelasan dari Bu Winda tentang mengubah pecahan desimal maupun sebaliknya, sekarang kerjakan latihan 1 dan latihan 2. Kerjakan di buku tulis kalian ya. Sekarang kita lanjutkan pada materi penjumlahan untuk pecahan desimal. Setelah anak-anak paham tadi cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa ataupun sebaliknya, sekarang kita akan lanjutkan ke penjumlahan pecahan desimal. Di sini Bu Guru contohkan ada pecahan 0,25 ditambah 1,4. Caranya sangat mudah. Caranya adalah kita susun ke bawah saja biar lebih mudah. 0,25. Nah, kemudian di bawahnya kita tulis penjumlahnya tadi adalah 1,4, maka kita tulis komanya dulu. Kuncinya di sini adalah sejajar, komanya harus sejajar di sini ya. Maka di sini tinggal kita tulis angka 1 dan 4. Jadi kunci untuk menjumlahkan dan mengurangkan desimal itu adalah koma harus sejajar, harus ini sejajar atas bawah ya. Nah, di sini tinggal kita susun, kita jumlahkan. Nah, karena di sini angka 5, di sini kok nggak ada temennya, maka boleh kita tambah menjadi 0. Maka kita hitung ya, kita tambahkan dari paling belakang. 5 ditambah 0, 5. 2 ditambah 4, 6. Komanya jangan lupa, koma. 0 ditambah 1, 1. Maka hasil dari 0,25 ditambah 1,4 adalah 1,65. Untuk yang selanjutnya adalah pengurangan. Nah, di sini Bu Guru contohkan 2,35 dikurangi 1,6. Caranya kita susun seperti tadi ya. Cukup mudah ini sebetulnya. 2,35. Jangan lupa komanya tulis dulu ya. Tinggal kita kasih angkanya, pengurangnya adalah 1,6. 1,6. Ingat, koma harus sejajar ya. Nah, di sini 5-nya nggak ada teman, boleh kita tambah angka 0. Nah, baru kita kasih kurang. 5 dikurang 0, maka 5. 3 dikurangi 6 tidak bisa, maka boleh kita pinjam 1 di sini ya, maka menjadi 13. 13 kurangi 6 adalah 7. Jangan lupa komanya diturunkan dulu ya. Tadi karena sudah dipinjam, 2-nya sudah dipinjam 1, maka tinggal
1 dikurangi 1 maka adalah 0. Nah, hasilnya 2,35 dikurangi 1,6 adalah 0,75. Bu Indah berikan contoh satu lagi untuk pengurangan. Nah, di sini soalnya adalah 6,2 dikurangi 2,45. Yuk, kita tulis 6,2. Komanya di bawahnya ditulis dulu. Pengurangnya adalah 2,45. 2,45. Ingat, sejajar komanya ya. Karena di sini di atas angka 5 kok nggak ada angkanya, boleh ditambah 0 baru kita kurangi. Nah, 0 dikurangi 5. Yo, 0 dikurangi 5 itu apakah bisa? Nah, kalau 0 dikurangi 5 jangan langsung ya, harus pinjam dulu. Maka kita coret ini menjadi pinjam 1 menjadi 10. 2 tadi dipinjam 1 maka masih 1. Nah, 10 dikurangi 5. 1 kurangi 4. 1 kurangi 4 juga tidak bisa, maka harus pinjam dulu. 6-nya menjadi 5 dan di sini menjadi 11. 11 kurangi 4 adalah 7. Komanya turunkan. 5 dikurangi 2, 3. Maka hasilnya adalah 3,75. Sekarang anak-anak kerjakan latihan 3 dan 4. Kerjakan di buku tulis kalian dengan menggunakan caranya. Kerjakan dengan hati-hati dan teliti ya. Ayo semangat supaya nanti nilai kalian sempurna. Sekian pelajaran kita hari ini. Anak-anak bisa ulangi lagi videonya jika kalian merasa belum jelas. Ayo semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.